Ini adalah bukti keberadaan boneka voodoo yang bisa bergerak sendiri menggunakan arwah dari hantu. Tradisi ini berasal dari Afrika, di mana orang Afrika itu mengajak boneka voodoo yang telah dirasuki oleh arwah menari bersama-sama dengan mereka. Nah, biasanya sebelum memulai acara dan tradisi ini, orang Afrika akan menumbalkan seekor hewan untuk diambil darahnya biar boneka voodoo ini bisa dirasuki oleh arwah. Kemudian mereka itu menari untuk memancing boneka voodoo ini dan memberikan musik-musik agar boneka voodoo itu ingin menari. Dan akhirnya bisa kalian lihat di sini nih, boneka yang tidak ada orang sama sekali yang digerakkan oleh arwah menari seperti ini nih. Ini menarinya bener-bener kayak gerakan manusia banget tuh. Tapi kalau kalian masih nggak percaya, kalian bisa lihat gerakan yang satu ini nih. Dimana gerakannya itu tongkatnya yang akan berdiri tuh. Ini bener-bener nggak ada kaki sama sekali tuh, berputar sendirinya tanpa ada yang memegangi. Nah, tradisi ini sendiri dianggap oleh orang Afrika tidak berbahaya, hanya untuk hiburan. Gimana menurut kalian? Ini adalah bukti keberadaan ilmu hitam atau sihir, di mana ada seorang pria Afrika yang bisa berjalan menggunakan tali sihir seperti ini nih. Jadi ini adalah atraksi seorang pria yang dilakukan di ribuan orang yang menonton secara langsung, di mana dia itu menginjak tali sihir yang dia ciptakan di atas angin seperti ini nih. Tuh, semua orang melihatnya dan nggak ada tali sama sekali di sini, tapi dia itu bisa berdiri dengan tegak dan seperti kayak sedang berdiri di atas tali seperti ini. Bahkan ketika dia melakukan sihirnya ini, dia juga sempat beratraksi di mana meniupkan api seperti ini, memegang api, kemudian dia itu juga sempat mengoleskan apinya ini ke atas tubuhnya dan tubuhnya ini tidak terbakar sama sekali. Dan kalau kalian masih tidak percaya dengan keberadaan ilmu hitam dan sihir dari pria ini, bisa kalian perhatikan ketika dia turun itu benar-benar seperti kayak lagi megang di atas tembok nih. Lihat ya, pria ini akan turun dan dia itu seperti memegang sesuatu. Padahal tuh nggak ada apa-apa tuh. Dia melayang aja. Gila, ngeri banget. Bila kalian sedang menggunakan mesin ATM dan kalian melihat benda seperti ini, jangan pernah memasukkan kartu ATM kalian atau uang kalian akan dicuri. Ini adalah jenis pencurian data pribadi dari kartu ATM yang sangat canggih sekali, di mana para pencuri itu menempelkan kepala kartu seperti ini untuk memasukkan kartu di mesin ATM kalian, yang gunanya ini ketika kalian memasukkan kartu ke dalam mesin ini, dia akan men-scan kartu kalian dan mencuri semua data pribadi kalian dan bisa masukin PIN dan menarik uang kalian. Dan bisa kalian perhatikan di sini, untung aja ini ditarik nih sama kameramennya. Kalau enggak nih, perempuan yang akan memasukkan kartunya ini akan dicuri seluruh uangnya. Dan yang paling mengerikannya lagi, jenis pencurian seperti ini bisa saja terjadi di mana saja, bisa saja di tempat umum atau di Alfamart atau Indomaret seperti ini nih. Pokoknya semua mesin ATM yang tidak terjaga bisa saja ditaruh menggunakan mesin untuk mencuri data pribadi seperti ini. Jadi kalau kalian mau menggunakan ATM di tempat umum, jangan lupa untuk menarik terlebih dahulu kepala kartunya tersebut, kira-kira bisa lepas atau enggak. Kalau kalian sedang pergi ke India dan melihat orang-orang berwajah putih seperti ini, segera lari karena mereka itu adalah orang-orang sesat. 1 menit ke depan kan akan terkejut mengetahui fakta-fakta bagaimana orang-orang tersebut hidup, dan kan akan merasakan jijik dan mual ketika mengetahuinya. Orang-orang yang memiliki ciri-ciri seperti wajah putih dan rambut gimbal di India disebut dengan Kam Agori. Kam Agori sendiri adalah sekte yang sangat mengerikan di India. Sekte ini mempercayai cara spiritual yang sangat mengerikan banget. Kalau kalian melihat muka putihnya ini adalah abu dari tulang manusia yang dioleskan ke seluruh tubuh mereka. Kemudian mereka juga melakukan ritual-ritual yang mengerikan, di mana mereka itu memakan daging manusia yang sudah meninggal dan tulang belulangnya itu dijadikan hiasan di kepala seperti ini nih. Bahkan mengerikannya lagi, mereka juga melakukan ritual wik-wik di tengah kremasi seseorang karena dianggap saat itu adalah saat yang sangat suci, dan mereka itu juga memakan dan meminum kotoran mereka sendiri. Ish. Jadi suatu hari kalau kalian pergi ke India dan bertemu orang-orang seperti ini, segera lari dan jangan ngobrol sama mereka, guys. Kalian bisa ngebayangin gak sih apa rasanya bila kalian itu harus ngobrol dan makan siang bersama suku kanibal yang serem di dunia ini? Pria ini bekerja di salah satu siaran televisi, di mana pada saat itu dia itu harus mewawancarai salah satu suku kanibal di dunia yang sangat serem sekali, dan dia tuh ditawari makanan ini nih. Pada saat itu dia dikatakan kalau mereka ini sedang memasak babi. Bahkan pada saat itu dia itu juga ditawari bola mata dari babi, dan dia itu harus memakannya atau dianggap tidak sopan terhadap suku tersebut. Pria ini juga sempat mewawancarai suku tersebut, di mana mereka mengatakan mereka itu pernah memakan daging manusia. Pria ini juga pernah memakan daging manusia. Pria ini menceritakan kalau daging manusia itu mirip sekali dengan rasa daging babi, dan dia itu juga menceritakan dulunya memang suku ini memburu manusia yang tinggal di sekitar tempat mereka tinggal. Dan dia juga menceritakan daging pria dan daging wanita itu tidak ada bedanya sama sekali, sama-sama mirip seperti daging babi. Oh my god, serem banget dan menjijikan ya. Kalian gak akan percaya kalau pria ini menangkap ikan hiu hanya menggunakan pelampung kalau tidak menonton video ini.
Pria ini mempelajari teknik tradisional dari ayahnya, di mana mereka itu bisa menangkap ikan hiu tanpa menggunakan alat pancing, hanya menggunakan pelampung. Pertama-tama pria ini akan melemparkan sisa-sisa daging ikan dan memukul air laut seperti ini agar memancing perhatian dari ikan hiu di dasar laut. Bisa kalian perhatikan di sini, ikan hiunya itu langsung terpancing trik dari pria tersebut, dan ikan hiu ini akhirnya naik ke atas permukaan karena dipancing menggunakan ini nih. Nah, di situ pria ini langsung menangkapnya menggunakan pelampung seperti ini. Tujuan dia mengikatkan pelampung tersebut agar ikan hiu yang dia tangkap ini tidak bisa menyelam ke dasar laut lagi, dan akhirnya kecapean. Lihat tuh, ikan hiunya karena ditempelin pelampung nggak bisa menyelam ke dasar laut. Dan pada akhirnya pria ini tinggal menunggu kapan ikan hiu itu capek nih, jadi dia itu tidak bisa melawan lagi, dan akhirnya diangkat ke atas kapal pria ini tanpa perlawanan sama sekali. Nah, mungkin buat kalian yang mau menangkap ikan hiu nggak menggunakan cara yang susah, bisa menggunakan cara pria ini. Kalau kalian melihat badut seperti ini di sekitar kalian, kalian harus panik banget, soalnya badut ini suka menculik anak kecil. Ini bukan cerita buatan atau berita yang buat nakutin kalian, tapi ini udah ada di berita Amerika Serikat, di mana sering banget muncul belakangan ini badut untuk menangkap anak kecil, dan modusnya itu sangat mengerikan banget dengan cara memancing anak kecil tersebut dengan uang untuk masuk ke dalam hutan. Pertama, badut seperti ini akan muncul di sekitar rumah kalian dan mengajak kalian bermain terus bercanda, tapi lama-kelamaan badut tersebut akan memancing kalian untuk masuk ke tengah hutan dengan cara memberikan uang kepada kalian. Bahkan dikabarkan juga jumlah uang yang diberikan ini nggak main-main sama sekali, bisa buat kalian top up menjadi bocil sultan. Tapi seperti yang tadi gue bilang kepada kalian, kalau kalian sampai tergiur dan masuk ke dalam hutan bersama badut ini, kalian akan ditangkap kemudian dimakan guys. Asli ngeri banget. Jadi kalau kalian melihat badut seperti ini, kalian harus panik banget, langsung lari dan meminta pertolongan ya guys. Kalau kalian sedang berjalan-jalan di tengah hutan atau di tengah gunung dan kalian melihat banyak banget poster orang yang menghilang ditempel di tengah pohon seperti ini, jangan pernah ke hutan tersebut dan segera lari meminta tolong. Kalau kalian masuk ke dalam hutan dan sampai melihat banyak banget poster orang yang menghilang seperti ini, jangan pernah masuk ke dalam hutan tersebut dan jangan berusaha juga untuk mencari orang-orang yang hilang ini. Karena banyak banget laporan yang mengatakan orang yang berusaha untuk mencari orang hilang tersebut malah ikut hilang. Dan banyak juga yang mengatakan poster orang hilang tersebut hanyalah jebakan yang dipasang oleh seseorang atau bahkan monster di dalam hutan tersebut untuk menarik perhatian, sehingga ketika kalian masuk ke dalam tersebut, kalian juga akan ditangkap dan dihabisi. Bahkan yang mengerikannya juga, di Amerika Serikat sendiri sudah banyak banget ribuan orang yang menghilang di tengah hutan seperti itu, tapi tidak ada tindakan yang dilakukan oleh polisi. Kenapa? Mungkin mereka itu takut oleh monster tersebut. Jadi kalau kalian melihat poster-poster seperti ini di tengah hutan, lebih baik kalian memutar arah dan berteriak meminta tolong. Gila banget, seorang pria di Jepang merayakan Halloween dengan cara menikam 17 orang di kereta dan membakar kereta tersebut. Pria ini bernama Kyoto Hattori dan dia itu sangat mengidolakan karakter Joker yang terkenal sangat gila sekali. Sehingga ketika perayaan Halloween kemarin, dia ini menjadi seorang Joker dan gak main-main sama sekali. Dia juga menikam 17 orang yang gak bersalah serta membakar gerbong kereta di Jepang. Dan setelah ditangkap dan diinterogasi, kalian gak akan nyangka apa yang dikatakan oleh Kyoto Hattori ini. Kyoto Hattori mengatakan dia itu memang sengaja ingin menghabisi orang dan ingin dieksekusi ketika setelah ditangkap. Dia telah merencanakan aksi ini sejak Juni lalu, sehingga dia itu benar-benar sudah sangat matang sekali ingin menghabisi orang-orang yang ada di kereta tersebut dan membakar kereta tersebut hingga orang-orang tersebut meninggal. Dan yang paling tragis adalah salah satu korbannya yang berusia 72 tahun. Sampai sekarang dia itu belum bisa sadarkan diri karena terkena luka tikam dari pria ini. Mengerikan banget ya guys. Gila, stres banget. Kalau kalian melihat ulat yang lucu seperti rambut kayak gini, jangan pernah disentuh ya guys. Karena ulat ini adalah ulat yang sangat beracun. Ulat ini bernama Pus Caterpillar dan ukurannya itu sangat besar sekali dan kelihatan sangat lucu sekali. Tapi jangan tertipu dari bentuknya karena ini adalah ulat yang paling beracun di dunia ini. Ulat ini bisa ditemukan di tengah hutan, di perkebunan, atau bahkan di tengah kota. Dan ini bisa saja jatuh di tubuh kalian. Tapi kalau kalian sampai melihat ulat ini, jangan pernah dipegang. Karena di Wikipedia sendiri dikatakan ini adalah ulat yang paling beracun. Dan kalau sampai kalian menyentuh ulat ini, menurut orang yang pernah menyentuh ulat ini, mereka mengatakan rasa sakitnya itu luar biasa sekali, seperti ditusuk-tusuk jarum dan kulitnya ini seperti terbakar api. Dan pertolongan pertama yang bisa kalian lakukan ketika kalian menyentuh ulat ini tanpa sengaja adalah menaruh es di atas luka tersebut. Tapi kalau kalian masih merasakan rasa sakit yang luar biasa selama 30 menit, disarankan untuk kalian pergi ke dokter sesegera mungkin. Setiap hari kakek ini kerjanya mengangkat besi terus, padahal berbahaya banget buat tubuhnya. Tapi setelah kalian tahu alasannya, kalian pasti bakal kagum banget sama kakek ini.
Kakek ini tinggal di sebuah rumah sendirian dan pada pagi hari itu dia memutuskan untuk mulai mengangkat besi karena suatu alasan. Tapi ini sangat berbahaya sekali untuk tubuhnya, bahkan tetangganya ini juga melihat ini sangat berbahaya sekali. Walaupun sangat berbahaya dan mengancam keselamatan dari kakek ini terus-terusan mengangkat besi tersebut sampai tetangganya ini sangat takut terjadi apa-apa terhadap kakek tersebut. Tetangganya ini mengadukan kepada anaknya kalau kakek ini sudah melakukan hal yang sangat bodoh sekali, bisa mengancam nyawanya pada saat itu. Tapi kakek ini tetap melakukan hal ini secara diam-diam. Nah, rupanya alasan kakek ini terus melakukan rutinitas yang bisa mengancam nyawanya itu adalah untuk memberikan hadiah Natal kepada cucunya di malam Natal. Jadi kakek ini memberikan hadiah bintang kepada cucunya, tapi kakek ini butuh mengangkat cucunya seperti ini. Nah, dia itu ingin mengangkat cucunya sehingga dia berlatih seperti itu setiap hari. Pria ini ingin membuktikan kalau dia adalah pria terkuat di muka bumi ini dengan cara gila, yaitu mengangkat seekor kuda di atas pundaknya. Pria ini berasal dari Ukraina dan ketika sehari-hari pria ini bekerja di sirkus di mana dia itu dianggap sebagai pria yang paling kuat di muka bumi. Bisa kalian lihat tuh, kekuatannya sangat hebat sekali. Bahkan saking kuatnya, pria ini juga telah memecahkan rekor dunia sebanyak 63 kali dengan kekuatannya, dan yang paling gila adalah ketika dia itu mengangkat seekor kuda di atas pundaknya seperti ini. Nah, yang perlu kalian ketahui, mengangkat kuda di atas pundak seperti ini bukanlah hal yang mudah, dimana berat kuda itu seberat 500 kilo sampai 1 ton. Ditambah lagi, kuda adalah hewan hidup, dimana ketika kita angkat, dia itu bisa bergerak-gerak dan tidak seimbang sama sekali. Bisa saja kuda itu bergerak dan menjatuhkan pria itu seperti ini nih. Contohnya kudanya tuh, langsung bergerak seperti ini, dia akan jatuh seperti itu. Nah, gimana menurut kalian? Kira-kira ada gak yang bisa memecahkan rekor pria ini? Mungkin mengangkat gajah kali ya? Kalian yang suka bersepeda, jangan pernah menerobos khususnya jalur di tengah hutan seperti ini, atau akan dikejar beruang seperti pria ini. Pria yang berasal dari Amerika Serikat ini sedang ingin bersepeda di tengah jalur hutan dan merekamnya, tapi tanpa dia ketahui jalur yang dia lalui itu adalah jalur yang tidak boleh dilalui karena ini adalah tempat dari induk beruang yang sangat ganas sekali. Karena pada saat itu pria ini sudah terlanjur dikejar oleh induk beruang tersebut. Pria ini harus menggagas sepedanya jauh lebih cepat lagi, atau nanti dia itu akan tertangkap dan dihabisi oleh induk beruang ini. Sayangnya pada saat itu jalur yang digunakan oleh pria ini terhalang oleh pohon yang sedang roboh, sehingga dia itu harus menyembunyikan dirinya di balik pohon. Untungnya pada saat itu beruang ini tidak menyadari di mana keberadaan pria ini. Nah, untuk menghindari serangan binatang buas, gua saranin jangan pernah bersepeda di tengah hutan yang jalurnya itu belum kalian ketahui. Dan jangan lupa juga menggunakan pomade Peasant karena aromanya ini tidak memancing serangan binatang buas. Cukup gunakan 1 colek untuk merapikan rambut kalian.